tidak larut. Kita share dulu. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas tentang ANOVA 1 jalur ya. Jadi hanya ada satu faktor. Nah, sekarang kita masuk ke ANOVA 2 jalur ya. Nah, ini saya pikir penting sekali yang risetnya berkualitatif, yang berkuantitatif. Nampaknya banyak sekali memanfaatkan ANOVA 2 jalur ini ya dalam penelitiannya. Terutama di riset tesis, bahkan skripsi pun sekarang sudah banyak juga yang sudah mengkaji ANOVA 2 jalur ini begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja ya. Jadi analisis ANOVA itu kan kajian tentang analisis faktorial ya. Nah, kalau dia lebih dari satu faktor atau biasanya lebih dua faktor begitu ya, maka kajiannya ini sudah masuk ke dua jalur, dua arah begitu ya. Atau di istilahnya two-way ANOVA begitu ya. Biasanya misalkan nih kita pengen melihat pengaruh misalkan apa namanya, apakah model memberi pengaruh terhadap hasil belajar dan ditinjau dari kemampuan awalnya gitu ya. Nah, jadi ada dua arahnya. Jadi kita melihat hasil belajar itu dilihat dari model pembelajaran, tapi di satu sisi kita lihat lagi dari sisi KAM. Jadi ada dua arah begitu. Nah, gitu ya. Makanya disebut dengan ANOVA 2 jalur gitu ya. Nah, biasanya seperti ini gambaran umumnya ya. Ini sajian tabelnya. Jadi ada variabel yang ada di kolom, ada variabel barisnya gitu ya. Misalkan tadi kolom ini adalah modelnya. Nah, misalkan kita mau membandingkan apakah variasi model pembelajaran ini memberi pengaruh terhadap hasil belajar gitu ya, ditinjau dari kemampuan awalnya. Nah, berarti kan di kolomnya kan di sini ada kolom 1, 2 sampai kolom K. Ini kan modelnya misalkan kolom 1 model PBL, kolom 2 model apa namanya? RME misalkan, kolom ketiga mungkin model CTL, kolom keempat dan seterusnya. Jadi kalau kita pakai berbagai macam gitu. Namun di sisi lain kita pengen lihat kemampuan awal matematisnya. Nah, kemampuan awal matematis itu jadi barisnya. Jadi di sini KAM. Jadi tinjauan kemampuan awal matematis siswa. Dikelompokkan kan berarti ada baris anak kemampuan rendah, dikelompokkan anak kemampuan sedang, dikelompokkan anak kemampuan tinggi. Begitu ya. Nah, sehingga kan muncul jenis yang seperti ini. Ini namanya faktor ya, analisis faktor. Jadi faktornya tergantung di sini kan berapa faktor kali berapa ini faktornya nih. Faktorialnya kan K kali B ya, kalau ini secara umum ya. Jadi K kolom dikali baris, atau B kali K ya, biasanya baris kali kolom, sorry. Jadi baris, banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Nah, analisis faktorialnya itu seperti itu biasanya. Nah, makanya disebut dengan ANOVA, dua jalur ya, analisis dua jalur. Nah, nanti penting sekali mengelompokkan seperti ini. Dan tidak jauh berbeda dengan satu jalur ya, nanti kita pakai tabel bantu. Nah, ini tabel bantunya. Nah, kalau tadi ini kan baru data mentahnya saja, tapi di sini sudah dibikin jumlah-jumlahnya. Nah, kalau tabel bantu kita tambahkan tabel bantu kuadrat masing-masing setiap datanya. Jadi kalau saya ini melihatnya dari kolom ya. Jadi kolom 1 ini kan data pertama X1 dikuadratin semuanya ke bawah begitu ya. Tapi untuk jumlah di setiap barisnya ini tidak perlu ya, cukup yang ini aja. Nah, ini tabel bantunya. Jadi tambahkan kolom kuadrat masing-masing kolomnya. Nah, setelah itu akhirnya kita di sini tambahkan di sini ada kolom jumlah kuadrat ya, T. T itu jumlah total kuadrat untuk kolom pertama, TB1 kuadrat, TB2 kuadrat dan seterusnya ya. Ini jumlah kuadratnya. Kemudian di sini ada TB1. TB1 itu berarti total jumlah barisnya ini yang pertama, kolom pertama ini. Dan seterusnya. Di sini ada TB2 ini total keseluruhan data ini ya.
Ini kan berarti T11, T12 sampai TK ditambahkanlah dari TB1 ini. Kemudian sorry, TK ya harusnya ya kolomnya. Kemudian ini K harusnya ya. Terus ini TK2 berarti yang ini T21, T22, T23 sampai terus di 2K ini jumlahkan seterusnya. Seperti itu. Dan ini rata-ratanya. Dan T ini adalah total jumlah yang ini. TB1, TK1 ini harusnya TK2 sampai TKB. Atau bisa juga dari TB1, TB2 sampai TBK ini. Ini sama, jumlahkan ini dengan jumlah ini harus total seharusnya sama gitu ya. Seperti itu. Ini tabel bantunya. Untuk apa? Nanti ini kita ada makna masing-masing. Nah, untuk ANOVA 2 jalur ada beberapa data yang harus kita lakukan perhitungan. Kita akan mencari jumlah kuadrat total, ya, jumlah kuadrat total. Kemudian kita cari jumlah kuadrat bagi min kolom, jumlah kuadrat bagi min baris, ya kan? Jumlah kuadrat baris maksudnya ya. Jumlah kuadrat errornya, min error rata-rata error, dan jumlah kuadrat min baris kolom. Jadi ada hasil kali baris kolom. Apa itu? Untuk yang pertama JKT atau jumlah kuadrat total itu di sini adalah jumlah XI kuadrat ya. Ini dari kolom dan juga dari barisnya dikurangi jumlah T kuadrat dibagi dengan N. Gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung itu berarti T1 kuadrat sampai TK kuadrat dikurangi T kuadrat N. T1, T2 sampai TK kuadrat itu berarti kalau di sini tadi yang mana ini ya? Nah, ini T. Jadi ini TB1, TK ini harusnya TK1, TK2 sampai TK sekian dikuadratin gitu ya. Nah, yang ini dia di jumlah ini. Terus T itu yang ini ya total tadi ya, yang total ini di pojok ini ya, dibagi dengan N banyaknya data seluruhan. Nah, kalau jumlah kuadrat main kolom, yang kolom itu berarti kolom dibagi dengan banyaknya data di kolom tadi, dikurangi T kuadrat per N. Begitu. Nah, ini mungkin agak sedikit bingung ya melihat ya. Mungkin nanti lihat di contoh akan kelihatan ya. Kita lihat di contohnya. Nah, baru setelah itu kita hitung derajat kebebasannya ya. Dari min kuadrat tadi. Jadi untuk yang total, berarti derajat kebebasan dari total itu adalah banyaknya data keseluruhan dikurangi 1. Kalau kolom, banyaknya kolom kurangi 1. Kalau derajat kebebasan baris, banyaknya baris kurangi 1. Dan baris kolom berarti baris kurangi 1 dikali kolom kurangi 1. Itu dia ya. Ini kalikan. Yang ini dari DF kolom, DF baris dikalikan. Maka jadi DF baris kolom. Dan within-nya adalah baris kali kolom dikali dengan N kurang 1. Gitu ya. N ini banyaknya kelompok ya. Di sini berkelompoknya ya. Atau bisa juga pakai banyak data N besar ya langsung keseluruhan dikurangi baris kali kolom. Gitu. Nah dari sini nanti kita bisa mencari S kolom. Ini sum square-nya ya. Jadi jumlah kuadrat dari kolomnya itu nanti jika K dibagi dengan derajat kebebasannya ya. Ya, yang JKB dibagi derajatnya, begitu juga dengan baris kolom dibagi derajatnya dan error juga seperti itu. Nah, dari sini nanti baru kita lakukan uji hipotesis ya. Hipotesisnya di sini ada 3 biasanya karena kan ada baris, ada kolom ya. Berarti apakah ada pengaruh dari baris gitu ya. Kita pengen tahu pengaruh dari baris. Nah, ada pengaruh tidaknya berarti ini ya. Kan barisnya tergantung ada berapa banyak barisnya ya. Makanya di sini alfa 1 sampai alfa B itu sama dengan 0. Artinya apa? Berarti semuanya sama saja. Ya. Berarti tidak ada pengaruh. Kalau yang HA-nya paling sedikit ada 1 saja yang tidak sama dengan 0. Alfa I yang mana bebas. Yang penting ada 1 yang tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh. Begitu. Dengan uji F ya, di sini uji variansinya variasi baris, yaitu S kuadrat baris dibagi S kuadrat within gitu ya. Dengan kriterianya jika lebih besar dari 0 maka H0 diterima. Gitu ya. Ditolak, sorry.
jika F baris besar dari F tabel, maka H0 ditolak gitu ya. Nah, sama ya, ini untuk baris, kalau tadi ini baris, ini untuk kolom. Jadi beta 1 sama dengan beta 2 ini sama polanya dengan tadi. Penolakannya juga sama ya. Jadi tolak H0 jika F kolom lebih besar F hitung ya. F kolom hitung lebih besar dari F tabelnya gitu. Dan ini interaksi. Nah, biasanya kan kalau kalian baca-baca tesis, apakah ada interaksi antara variabel ini dengan variabel ini begitu ya. Nah, ini kita lakukan uji interaksinya. Jadi uji pengaruh interaksi antara baris dan kolom tadi. Alfa beta 11, alfa beta 12 seterusnya sampai B kali K, tergantung ada berapa banyak ya. Sedikitnya tidak ada yang nol, sama polanya. Jadi ini untuk melihat ada pengaruh atau tidak. Nah, dari sinilah nanti kita baru bisa melanjutkan ke uji post hoc ya, kalau memang ada pengaruh ya. Ya kan, ada perbedaan atau ada pengaruh. Cuman kan kita nggak tahu mana yang berbeda gitu ya. Makanya nanti ada uji post hoc. Uji post hoc sama dengan sebelumnya ya. Jadi kita tidak melakukan secara manual, kita lakukan hitungan langsung menggunakan SPSS. Gitu. Oke, ini nanti setelah dilakukan perhitungan semuanya dengan hipotesis yang ada, kita melakukan rangkuman. Ini namanya tabel ANOVA-nya ya, ANOVA 2 jalur, rangkuman tabel ANOVA 2 jalur. Jadi ada baris, kolom, ya di sini mungkin bahasanya bukan baris ya, nanti tergantung variabel apa di baris itu gitu ya. Kemudian kolom, baru di sini baris kali kolom. Misalkan model, ini kam, berarti model dan kali kam gitu ya, within dan total. Ini tadi JKB-nya berapa nilainya, JKK dan seterusnya, ini diisi, tinggal diisi aja di sini. Nah, untuk mencari F hitungnya nanti tinggal di F-nya di sini, F hitung ya. Tinggal di compare aja di sini tadi ya. Baris kuadrat dibagi dengan within gitu. Ini dia ya. Nah, nanti ini kita dapat S baris, kuadrat barisnya, baru dibagikan dengan yang ini. Ini kok nggak ada kuadratnya, harusnya ada kuadratnya ini ya, S kuadrat, sorry. Tinggal dibagi dengan within. Jadi semuanya dibandingkan dengan within ya. Antara baris, kolom, dan baris kali kolomnya ini. Semuanya dibagi dengan within. Ini nanti kita dapatkan F hitungnya. Dari F hitung inilah yang nanti kita compare dengan F tabel dengan derajat kebebasan yang sudah diketahui gitu ya. Oke, kita masuk ke contohnya ini. Misalkan ini datanya ya, ini juga data random, tidak ada. Jadi misalkan ada orang meneliti tentang bagaimana pengaruh kemampuan pemecahan masalah melalui model pembelajarannya itu ada 2, RME dan PBL, dan ditinjau dari KAM siswa. Nah, dia pengen tahu apakah kemampuan pemecahan masalah ini dipengaruhi oleh model dan juga oleh KAM. Ya. Nah, ini data hasilnya, ini angka-angka hasil belajar mereka setelah dilakukan uji tes, setelah dikasih perlakuan model PBL, ini nilainya. Kemudian setelah dikasih model RME dan ini nilainya gitu ya. Kemudian siswa juga dilakukan tes kemampuan awal gitu ya. Setelah dites kemudian dikelompokkan, inilah data anak yang kelompok tinggi ada 5 orang, kelompok sedang ada 9 dan kelompok rendah ada 4 orang. Masing-masing kelas jumlahnya sama. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari pertanyaannya ini. Biasanya kan di rumusan masalah gitu, apakah ada pengaruh model terhadap kemampuan? Apakah ada pengaruh KAM? Apakah ada interaksi antara model dengan KAM? Gitu ya. Nah, untuk menganalisisnya ini kita lakukan uji ANOVA 2 jalur. Ini ya data awal tadi ya. Kita buat apa? Pertama, kita buat tabel bantu. Nah, ini tabel bantunya. Nah, dari tabel bantu ini kita lihat data tadi kita kuadratkan masing-masing ya. Ini kita kuadratin, dikuadratkan, sudah, kemudian ini jumlahnya, jumlah kolom pertama untuk baris ya, ini kan T ya, total baris 1, ini total baris ya kan, ini tapi kuadratnya nggak usah, kuadratnya nanti dihitung di terakhir ya, di sini dihitung jumlah total di bawah ini. Ini kuadrat untuk baris kolom pertama ya, 838, ini
kuadrat dari kolom kedua 757. Sedangkan 120 itu jumlah dari 35, 58, 27 ini ya. Gitu. Kemudian 115 itu juga 35, 59, 21 dan 70 ini adalah jumlah total data yang ada di kelompok tinggi ya, atau 35 tambah 35 gitu. 117 jumlah total untuk kelompok sedang atau 58 tambah 59 dan 48 itu jumlah total untuk kelompok rendah. Bukan yang kuadratnya tapi data aslinya. Nah, kemudian ini rata-ratanya masing-masing. Ini rata-rata kelompok tinggi. Ya, jumlah totalnya tadi kan 70 dibagi 10 ya, ini kan 10 orangnya ya. Kemudian ini rata-rata kelompok sedang ada 99 berarti dibagi 18 ini 117 dan 48 ini dibagi 8 ada 8 orang ya. Jadi 6 begitu. Dan 235 ini adalah jumlah total data mentah ya. Ya dari dua kelas. Atau 70 tambah 117 tambah 48 itu ya. Atau bisa juga 120 tambah 115 235. Ini latte. Oke, sekarang dari sini kita bisa menghitung JKT-nya ya. JKT atau N 3. Jumlah total datanya kan 36 ya. Banyaknya baris ada 3, tinggi sedang rendah. Banyaknya kolom ada 2, yaitu modelnya tadi ya. PBL dan RME. Nah ini penting data ini. Kemudian jumlah kuadrat total itu adalah jumlah dari T1 sampai TK, yaitu yang kolom ini ya. Ini dia T1. Jadi kebalik. Ya kan? Jumlah kuadratnya dari kolom T1 kuadrat. Ya berarti yang ini ya 838 kemudian ditambahkan dengan 757 baru dikurangin T kuadrat berarti totalnya totalnya itu yang ini 235 dikuadratkan dibagi banyaknya data yaitu 36 maka dapat angka ini begitu ya. Begitu juga dengan JKK berarti yang ada di jumlah kuadrat untuk data mentahnya tadi ya 120 dan seterusnya ini ya. Tinggal dicek satu-satu. Nah, baris kolomnya itu di sini kan kalau kita lihat kuadrat masing-masing jumlah untuk tinggi, sedang, rendah ya, data jumlah kuadratnya dibagi dengan banyaknya datanya gitu ya. Dikurangin jumlah totalnya, dikurangin untuk yang ini untuk baris ya dikurangi dengan kolomnya gitu ya. Ini yang kolom, ini baris gitu ya. Ditambahkan jumlah totalnya. Jadi seperti itu rumusnya. Maka nanti ketemu angka-angka ini. Nah, baru errornya itu kita hitung dari JKT kurangi JKB, dikurangi JKK dan dikurangi baris dan kolom. Jumlah kuadrat dari baris dan kolomnya. Dapatlah angka ini. Nah, angka-angka inilah yang kita tuliskan dalam tabel bantu ini tadi. 3,21, 00,52. Ini kan totalnya JKT ini ya. KAM tadi kan baris, JK baris. Jumlah kuadrat baris ini, jumlah kuadrat kolom ini ya, 0,05. Dan baris dan kolom ini. Derajatnya tinggal barisnya ada 3, kurangi 1, 2. Derajat kolom, ada 2 kolom, kurangi 1, 1. Kemudian baris kari kolomnya kan ini ya, 2 kali 1 tetap 2. Dan within itu 36 dikurangi 6. 6 itu adalah banyaknya baris kali kolom. Ya, 6 ya. Kemudian jumlah total adalah 36 dan banyaknya data kurangin 1, 35. Nah, kalau DK-nya derajat kebebasannya ketemu, maka tinggal kita bagiin ya. 321 dibagi 2 dapat 16025 gitu ya. Kemudian 0,05 dibagi 1 tetap 0,053 ya. Kemudian 386 dibagi 2 1693 dan 5622 dibagi 30 dapat ini. Nah, kalau sudah maka kita bisa nyari F hitung. Untuk yang baris, yang KAM berarti 1605 bagi yang within-nya ini. Semuanya dibagi within.
Dapatlah F hitung 0,852. 0,053 dibagi 1884, 0,028, 1693 dibagi 184 dapat ini. Kalau sudah, maka ini bisa tinggal kita compare ya. Kita compare dengan F hitungnya. F hitung nanti bisa dilakukan dengan GeoGebra ya. Ada musiknya dimatikan dulu. Nah, untuk uji hipotesis yang baris dulu ini ya. Baris. Ingat, hipotesisnya barisnya kan ada 3 ya. Berarti alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kelompok tinggi, sedang, dan rendah itu sama saja gitu ya. Sedangkan alternatifnya setidaknya ada satu yang tidak sama dengan 0. Berarti ada pengaruh. Ya kan? Nah, kalau kita gunakan F hitungnya tadi kan 0,85, F tabelnya berapa? Ingat F tabelnya tadi kan baris kolomnya ya. Jadi ini 2 banding 30 karena dibandingkan ya ini ya. Baris, banyaknya baris kan 3 kurangi 1 berarti 2 ya. Dan within BK-nya 30 berarti 2,30. Nah, DF1-nya 2, masukkan DF2-nya 30. Ini kalau di GeoGebra. Pilihannya distribusi F ya. Nah, ingat mintanya kan 5%, berarti pilih yang satu arah sini atau arah kiri ya, kemudian masukkan angka 0,05. Maka 0,05 maka di sini nanti akan muncul 3,3158 atau dibulatin 3,316. Inilah nilai F tabelnya. Kita compare dengan F hitung 0,852 lebih kecil ya. F hitung lebih kecil dari F tabel. Berarti H0 diterima. Kalau terima berarti sama aja, berarti tidak ada pengaruh kemampuan awal. Ya. Berarti tidak ada pengaruh KAM di sini terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Jadi mau anaknya pinter, mau anak enggak, itu enggak ada pengaruhnya di sini menurut hasil statistik gitu ya. KAM tidak mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa gitu loh. Jadi tinggi besarnya baik tidaknya nilainya itu tidak dipengaruhi oleh KAM. Nah, kita pengen lihat apakah ada pengaruh dari model pembelajaran. Nah, kita lihat juga. Nah, ingat model pembelajaran kan uji pengaruh model pembelajaran berarti kan kolom ya. Nah, kolom kita ada 2, makanya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Sedikitnya ada satu yang tidak sama dengan 0 gitu ya. Tadi kolom bagi within-nya 0,028. Nah, kolomnya itu ada 2 dikurangi 1 berarti DK-nya derajat kebebasannya 1. Kemudian kolomnya 30 ya, 36 dikurangi baris kali kolom tadi. 6. Jadi 30. Makanya DK-nya 1, DF1-nya 1, DF2-nya 30. Ambil 0,05 dapat 4,171 di pembulatan ya di sini. Oke. Dan 0,028 itu ada di sini ya kan? Ada di daerah batas penerimaan H0. H0 diterima. Berarti B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruhnya. Artinya apa? Model pembelajaran juga tidak mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis. Oke. Kalau gitu dipengaruhi oleh apa? Nah, inilah tugas nanti si peneliti. Ini bukan berarti penelitian gagal ya memang ini faktanya gitu. Makanya nggak masalah gitu. Tinggal Bapak Ibu kalau memang nanti kejadian seperti itu ketika meneliti tinggal dianalisis aja. Kenapa kok tidak ada pengaruh? Nah, di sini tugas kita sebagai peneliti harus jeli ya di mana hal-hal yang menyebabkan itu terjadi harus bisa dianalisis gitu ya. Oke, yang ketiga uji hipotesisnya itu uji interaksi ya antara baris dan kolom. Barisnya adalah KAM dan kolomnya adalah model. Berarti kita pengen tahu apakah kemampuan awal dan model ini memiliki interaksi gitu loh. Ya kan? Keterkaitan ya interaksinya di sini. Nah, berarti kan interaksi itu kan ada 4 kemungkinan ya. Ada 4. Ada 6 di sini ya. 11, 12, 21, 22, 31, 32. Nah, dari 6 interaksi ini asumsi H0 itu berarti sama dengan 0. Berarti ya tidak ada interaksi sama aja begitu ya.
Nah, sedikitnya ada yang satu tidak sama dengan 0, berarti ada interaksi antara baris dan kolom. Itu yang mau kita cari. Yang mana? Nah, itu yang perlu kita eksplorasi. Nah, dari hitungan tadi baris dan kolomnya 0,898 ketemunya. Sedangkan F tabelnya ingat baris kolom itu 2 kali 1 ya, berarti tetap 2. Dan within-nya juga 30, makanya nilainya sama mirip dengan yang di uji baris ya, F tabelnya ya. Uji hipotesis untuk baris tadi ya, 3,316. Dan juga masih lebih kecil F hitung dari F tabel ya, 0,8. Berarti ada di daerah penerimaan H0. Berarti H0 diterima. Artinya apa? Tidak ada interaksi antara kam dan model pembelajaran. Ini secara hitungan statistiknya. Nah, jadi sudah dijawab ya. Dari 3 pertanyaan, tidak rumusan masalahnya itu sudah kejawab di sini. Inilah yang biasanya kita bahas di hasil penelitian itu. Jadi tidak ada pengaruh kam, tidak ada pengaruh model, dan tidak ada interaksi antara kam dan model dalam rangka terhadap kemampuan pemecahan masalah matematisnya gitu. Nah, berarti siapa yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis? Nah, disinilah si peneliti harus punya analisis yang lebih jeli. Apa yang menyebabkan itu? Atau pandai-pandai dalam melakukan analisis lah, istilah seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau ada yang mau sharing judulnya? Apakah yang ada nggak dari penelitian Bapak Ibu yang masuk kategori analisisnya menggunakan ANOVA 2 jalur? Silakan. Ada yang mau komentar di sini? Saya mau bertanya, Pak. Oh, boleh Bu. Oh, Bu Tere ya, silakan Bu Tere. Apa Pak perbedaan ANOVA 1 jalur dengan 2 jalur pada saat kapan dipakai ANOVA 1 jalur dan kapan 2 jalur gitu, Pak? Oke, dari sisi paling mudahnya memang itu kadang-kadang orang bisa membedain ya. Dari sisi tabelnya, kalau kita tabel 1 jalur biasanya cuma 1 baris atau 1 kolom saja. Bentuknya sajiannya adalah per baris saja atau per kolom saja gitu loh. Ya. Jadi datanya biasanya seperti itu, baris aja atau kolom saja. Ya. Jadi penyajiannya kayak tadi kan kalau yang di sebelumnya itu kan 1 jalur kan kita hanya mengcompare model saja misalkan ya. Jadi pengaruh model terhadap hasil belajar ya udah modelnya 1, 2, 3 mau berapa model. Nah, itu kan tapi tidak jangan cuman 2 ya. Kalau 2 kan nggak perlu pakai ANOVA ya. Ingat kalau kita hanya 2 saja misalkan model A sama B ya kita pakai uji T saja udah cukup ya. Tapi kalau kita mau membedakan lebih dari 2 model baru menggunakan ANOVA. Satu arah ya kan. Misalkan ada 3 model, 4 model yang kita gunakan. Kemudian apakah ada pengaruh model dari model-model yang ada? Kita lihat perbedaannya. Nah, tapi setelah itu kita pengen lebih dalam lagi nih. Kayaknya kalau hanya model saja kurang menarik ini kajiannya. Bagaimana kalau ditinjau dari gendernya? Nah, kalau gendernya ditaruh di baris mana? Kayak mana nyajikannya? Ya kayak tadi ya. Jadi kalau itu penyajiannya jadikan begini. Penyajian tabel awalnya loh. Data kita kan jadinya, nah ini kan ada bagian kolomnya kan data-data ini tadi kan sajian gambarannya kolomnya ini kan ini tabel. Nah, ini kan ada kolom 1, 2. Ini misalkan data model, berarti modelnya ada berapa banyak nih? Ada 3 model nih. Model PBL, model RME, model konvensional, model apa? 4 lah kan itu deh. Berarti ini kan baris pertama ini kan data-data hasil nilai siswa ketika diajari dengan model A gitu ya, model B, model C kan itu dia. Kemudian kita mau melihat lagi ditinjau dari gendernya. Nah, gendernya gimana cara menyajikan gendernya? Kita bikin di baris kan? Misalkan ini anak laki-lakinya, jadi kita kelompokkan, oh laki-laki sama perempuan. Berarti baris yang pertama ini, atau kelompok baris pertama, berarti kan ini semua yang ada di angka 1 ini,
ya kan? Itu berarti anaknya laki-laki semua jenisnya, kan itu dia. Yang kedua perempuan, berarti kita kelompokin lagi. Jadi secara kolom kita kelompok-kelompokkan, secara baris kita juga kelompokkan. Ya kan? Nah, ini jadinya dua faktorial juga di sini namanya. Ini namanya dua jalur. Sudah bukan satu jalur lagi karena kita juga punya pertimbangan faktor lainnya. Gitu. Jadi satu jalur itu faktornya cuma satu, faktor yang dikasih kajiannya kan itu. Tapi kalau faktornya lebih dari satu itu namanya dua jalur. Nanti ada yang multivariat lebih lagi gitu ya, lebih dari dua jalur itu multivariat gitu ya. Kajiannya sudah lebih advance lagi gitu ya. Seperti itu Bu Tiri. Bisa kebayang Bu? Bisa Pak. Kan begini Pak, Nah, saya yang rencana seperti Bapak tesisnya singgung, gimana? yang Bapak singgung tadi multivariat itu Pak. Kalau seperti itu ada kaitannya dengan ANOVA satu jalur atau dua jalur ini, atau cara apa namanya pengolahan datanya ada yang lain gitu Pak? Untuk cara ngolah Menggunakan apa? data, oh banyak. Jadi SPSS ini salah satu yang paling familiar. Tapi untuk menganalisisnya Anda bisa pakai Minitab. Tapi kalau udah multivariat nanti ada juga pakai Lisrel, ada juga pakai aplikasi-aplikasi yang lain, gitu ya. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan. Sekarang yang lagi rame itu namanya R ya, alat statistik juga. Jadi banyak sekarang alat statistik yang bisa digunakan. Ya. Nah, kalau multivariat lanjutannya ya, jadi lebih dari dua jalur berarti itu, maka nanti pakai kajiannya multivariat, dan itu kan tidak mudah disajikan, nggak mungkin bisa disajikan dalam bentuk tabel ya. Yang satu lagi misalkan 3 faktor, satu lagi ditaruh di mana? Ya kan? Nah, tapi masih bisa juga. Kalau saya kemarin disertasi saya itu modelnya 2 memang, model ya ada 2 model, model DNR ya namanya ya, DNR sama konvensional, berarti kolomnya tapi yang di barisnya ini ada, saya pecah lagi. Jadi ada gender ya, lupa saya. Ya, laki perempuan, tapi yang laki-laki itu saya kelompokkan lagi tinggi, sedang, rendah. Nah, jadi ini kan ada subnya lagi ya, di baris 1 ini saya pecah lagi jadi 3 gitu. Nah, itu kan lebih kompleks lagi ya. Kan anak laki-laki, laki-lakinya ditinjau dari kam lagi. Berarti tinggi, sedang, rendah lagi, kan itu dia. Tapi itu masih analisisnya 2 jalur ya, karena kan dari jalur sini saja gitu ya. Yang saya gunakan kemarin saya masih 2 jalur karena saya masih sajikan dalam 2 baris kolom kan, baris kolom. Tapi faktornya bukan lagi, kalau ini kan faktornya kan faktorialnya kan K dikali B ya. Kalau saya itu berarti K dikali 2 dikali 3 gitu. Karena kan yang 2 baris itu dikali lagi 2, 3 lagi kan gitu. Jadi faktornya itu jadi 3 gitu. 2 kali 3 kali 2 faktorial begitu. Begitu Bu Tiri. Ya, terima kasih ya Pak penjelasannya. Oke. Yang lainnya ada lagi yang bertanya? Jadi ini banyak ya, nanti saya pikir beberapa mungkin akan menggunakan analisis ANOVA 2 jalur ya, tesisnya. Itu aja sudah kompleks. Jadi sebenarnya ini datanya udah banyak sekali gitu ya. Kalau tadi kan contoh saya kan datanya sedikit ya, belum lagi nanti menganalisisnya itu udah sangat banyak sekali variabelnya ya. Kan tadi interaksi antara ini, itu, dan sebagainya itu banyak dikaji. Interaksinya aja ada 6, ya kan? Untuk yang kasus saya tadi ya, kan ada 6 ya, antara tinggi kan tinggi dengan RME-nya, tinggi dengan anak rendah dengan itu. Nah, itu kan banyak sekali yang dikaji gitu. Nah, ini kan interaksinya aja di sini ada 6, ya kan? Untuk yang kolomnya 2, kemudian barisnya 3. Kan itu dia. Ini aja sudah banyak hal yang bisa dikaji di sini udah. Waduh.
udah banyak sekali data Bapak Ibu, dan sajian nanti penjelasannya juga akan panjang lebar banyak begitu. Ya kan? Kalau sudah realnya gitu ya. Nah, ini tadi kan saya sampaikan dalam bentuk apa namanya, hitungan manual ya. Tapi di sini kita akan coba melakukan perhitungan menggunakan SPSS ya. Nah, kalau menggunakan SPSS, sajian datanya berbeda Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama memang kita penting dulu memberi nama variabelnya apa saja. Jangan salah gitu ya. Nah, di sini ada 3 variabel tadi ya. Saya bikin ada KAM, ada model pembelajaran, ada kemampuan pemecahan masalah matematik gitu ya. Nah, sini kita juga harus tahu karakter datanya apa. Kalau kemampuan awal matematis itu kan tinggi, sedang, rendah. Berarti itu jenis datanya apa? Ordinal ya, bertingkat kan. Kemudian yang model pembelajaran itu kan model kan dianggap sama saja, nggak ada bedanya model itu sama kayak jenis kelamin ya. Nah, di situ berarti nominal, jadi dianggap sama gitu ya. Baru kemampuan pemecahan masalahnya adalah interval ya, makanya di sini pilihannya adalah skala. Nah, ini penting. Kemudian kalau yang ordinal nominal ini kita perlu di value-nya ini ya, di value di kolom value ini. Di value-nya harus kita kasih keterangan tadi. Kita harus pakai kode karena nanti input datanya itu nggak mungkin tinggi, sedang, rendah, tapi pakai kode 1, 2, 3 gitu loh. Makanya di value-nya ini kita kasih input. 1 artinya apa? Gitu ya. Di sini kan 1 rendah, 2 sedang, tinggi itu di input di sini ya, di input di value, nanti diklik value itu nanti akan muncul. Nah, ini kan simbol titik 3, diklik nanti akan muncul kotaknya. Angka 1 ada kolom untuk mengisikan artinya apa, ditambahin satu-satu begitu. Nah, kalau sudah ini, baru input datanya. Nah, input datanya itu, Bapak Ibu, ini, sorry. Nah, penyajian datanya juga begini ya. Jadi ada KAM. Nah, KAM di sini kan kita pakai kode ya. Tinggi, 1 itu berarti rendah, 2. Tapi ini 2 kali lipat, karena kan kelompoknya ada 2 ya di sini. Nah, 2, 1. Ini artinya apa? 2 yang di nomor baris 9 ini. 2 ini berarti KAM sedang, modelnya 1. Berarti model PBL ya, tadi 1 PBL. KPPM-nya 8. Nah, gitu. Jadi jangan sampai salah di situ mengkodenya. Ya. Oke. Mungkin ini udah saya input datanya ya, seperti ini gambarannya. Sebentar. Udah kelihatan belum? Bapak Ibu. SPSS saya sudah tampilan. Nah, ini ya di KAM ini ya, di KAM itu, nah di sini nih kita klik. Nah, kalau kita klik langsungnya tadi ya, diklik. Nah, ini kan ada titik 3 warna biru. Kalau kita klik di sini, nambahkan value-nya apa, angkanya, nilainya. Labelnya, simbolnya apa. Nah, kalau kita klik ini angka 1, ini tadi misalkan satunya saya hapus dulu ya. Nah, di sini angka 1, di sini artinya rendah gitu ya. Oke, baru tambahkan. Nah, ini jadi rendah, sedang, tinggi. Seperti itu satu-satu ya. Kalau sudah diokekan. Nah, untuk PBL-nya juga sama. Nah, 1 itu PBL, 2 itu RME. Ini wajib kalau data Bapak Ibu tadi ordinal dan nominal ya. Tapi kalau skala nggak perlu, kan skala itu udah nggak ada makna, bukan nggak ada simbol makna ya. Jadi angka-angka ini kan sudah memang real nilainya gitu ya. Nah, kalau sudah ke situ baru kita masuk ke data view. Nah, ini tadi KAM, model pembelajaran dan KPPM-nya. Gitu ya, agak panjang di sini. Nah, untuk di KAM-nya tadi kalau untuk rendah itu kan ada 4 ya. Nah, ini sini menyajikannya satunya 4 dikali 2 kan 4 lagi, tergantung banyaknya sih. Nah, ini yang pertama ini untuk yang ini. Nah, ini itu KAM rendah untuk modelnya yang PBL. Gitu ya, ini nilainya. Terus 5 sampai 8 ini sorry. Mana bloknya tadi? Nggak bisa diblok lagi. Nah, 5 sampai 8 ini KAM-nya masih rendah, tapi modelnya sudah yang kedua ya. Modelnya kan kodenya 2, berarti RME, ini nilainya gitu. Begitu polanya ya penyajiannya. Yang untuk kode yang kedua berarti kan KAM sedang. Ini ada berapa ini? Sampai 18 ya, 99 tadi baginya.
sampai sini nih. 9 sampai berapa sini? Nah, ini ya. 17 ini 9 ya. Ini untuk yang kam sedang modelnya PBL gitu ya. Ini nilainya begitu ya. Penyajiannya seperti itu sampai yang ketiga. Jadi total 36. Nah, kalau sudah pas datanya baru kita lakukan analisis. Ya, analisisnya gimana? Tinggal klik analyze, kemudian model linear general linear model, ambil univariat. Nah, kalau yang multi itu yang advance-nya nanti ya di univariat di sini. Nah, ini saya keluarin dulu ya. Nah, kalau awalnya muncul nanti akan begini sajiannya. Tinggal kita masukkan variabel bebasnya yaitu kemampuan ini ya pemecahan masalah. Ya kan? Jadi klik kemampuan dimasukkan ke dependent. Fix faktor ini faktor yang mempengaruhinya. Kan tadi ada kam, satu lagi model ya. Untuk random dan covariat ini nggak perlu kita lakukan ya. Nah, sampai sini langsung bisa oke sebenarnya, tapi kita perlu hal-hal yang lain perlu dibahas, yaitu tentang plotnya. Nah, kita mau membuat gambarnya nanti ya, karena kan kita mau cari interaksi. Interaksi antara kam dan model kan tadi. Maka ini yang kita mau bikin grafik. Horizontalnya sumbu X-nya apa? Kam ya. Nanti yang sumbu Y-nya model. Masukkan ke sini, kalau sudah taruh tambah add. Nah, nanti muncul ini, kam bintang model ya. Kam bintang model. Kalau sudah continue. Itu untuk plotnya. Post hoc, nah, penting juga post hoc ya. Kenapa? Kalau nanti jawabannya ada pengaruh atau ada perbedaan, berarti kan kita harus cari yang mana yang berbeda ya. Nah, tinggal kita masukkan post hoc-nya adalah variabel kam ya. Nah, sini dia. Sudah kita masukkan, nanti tinggal cek ulang. Ini seperti yang minggu lalu. Tinggal yang mana mau di checklist, salah satu atau ada 3 pun boleh. Tapi cukup salah satu mana yang lebih disukai Bapak Ibu. Kalau 2K saja, misalkan 2K begini ya. Atau 3 ini saya buat, LS buffer ini. Baru klik continue. Nah, dan yang terakhir optionnya. Optionnya ini kita mau display main-nya, display kam, ya, model, dan kam-nya kita mau displaykan. Ya, di display nanti hasilnya. Ini kan marginalnya ya, jadi penyajian secara marginal. Studi deskriptifnya dicentang sama homogenitasnya. Ya kan? Kita pengen tahu. Kalau sudah dikontinukan. Nah, kalau udah tinggal di oke kan, nanti akan muncul. Nah, ini sajiannya ya. Oke. Kita cek data kita sudah benar apa belum. Nah, biasanya pertama itu rangkuman data yang masuk ya. Kam, nah ini langsung muncul kam 1, 2, 3. Nilai labelnya rendah, sedang, tinggi. Yang rendah ada 8, kan 2 kelompok ya. 4 tadi ya, sedangnya 9 kali 2 dan tingginya 5 kali 2 gitu ya. Sedangkan modelnya ada 2 model, PBL RME 1 2 18 18, berarti kan udah pas ya, data kita nggak ada yang bermasalah. Dan ini statistik deskriptifnya masing-masing, tapi di sini sudah diklasifikasikan Bapak Ibu. Rendah, sedang, tinggi. Untuk modelnya juga dipecah ya. Jadi sudah ada model RME, PBL, dan secara keseluruhan. Begitu dia ya. Nah, coba dilihat Bapak Ibu. Angka rata-ratanya kayak mana nih? Angkanya. Kalau dilihat. Kurang gede ya? Kok nggak bisa di zoom ya? Oke, saya ke PowerPoint-nya aja ya. Itu sudah saya sajikan di PowerPoint. Ini cara-caranya tadi. Nah, di sini dia. Coba dilihat dari datanya ini kayak mana rata-ratanya Bapak Ibu. Hampir mirip-mirip ya. Iya, hampir sama ya. Nah, makanya tadi statistiknya mengatakan apa? Tidak ada pengaruh ya. Ya kan? Kan hampir mirip-mirip itu nilai-nilainya. Kan itu dia. Nggak ada jauh bedanya gitu. Selisihnya pun 1 poin dan sebagainya. Jadi hampir sama semua gitu. Bahkan standar deviasinya Pak, semuanya 1, paling 0,9 gitu ya. Nggak ada beda jauh begitu. Makanya nggak ada bedanya sama sekali. Mau tinggi, sedang, rendah, mau model apa, dari sini aja udah nampak kelihatan gitu ya. Tapi kan tetap harus kita uji gitu ya.
Nah, ini kemudian ini homogenitasnya ya, 0,229 secara signifikansinya. Kemudian lebih dari 5% ya. Dan ini, nah tadi yang tabel tadi ANOVA kita, tapi di sini lebih lengkap ya, kayaknya ada korek modelnya, kemudian ada intercept-nya. Kalau yang kita kan mulai dari CAM, model, sama hasil kali tadi ya. Kemudian error sama total, kalau yang penting dilihat itu. Atau koreksi total ya, bukan yang total. Kalau koreksi total yang ini. Ini tadi angka kita ya, 63,21 tadi ya. Ya selisih-selisih sedikit lah ya. Yang kita lihat yang ini. Ya kan 3211 2 1605 0,852 tadi ya. Nah ini. Nah, kalau kita lihat dari signifikansinya coba. Semuanya di atas 5% ya Bapak Ibu. Ini aja malah 43, 86, 41. Memang udah jelas-jelas semuanya ada di daerah penerimaan H0. Ya kan? Kan bukan kurang dari 5%, kan semuanya lebih dari 5%. Berarti daerah penerimaan H0, berarti ya memang tiga-tiganya tidak ada pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis gitu. Ya, dari sini sudah kelihatan di situ. Nah, kemudian ini sajian datanya per marginalnya ya masing-masing ya tadi. Nah, udah kelihatannya mirip-mirip ya, nggak beda jauh. Rentangnya nggak begitu jauh. Tapi di sini memang agak ini ya, yang di sini nih. Nah, nanti kita perlu lihat di analisis di modelnya juga di grafiknya ya. Nah ini, nah perhatikan post hoc-nya nggak ada yang pakai bintang ya Bapak Ibu. Kemarin ingat nggak post hoc itu kan yang kita lihat kan yang ada tanda bintang merahnya ya. Jadi sebenarnya ya ini karena SPSS kita hitung aja ya. Ingat post hoc ini kita lanjutkan kalau ada perbedaan atau ada pengaruh, maka kita lakukan uji post hoc untuk melihat lagi yang mana sih yang berbeda begitu ya. Nah, secara SPSS itu nanti akan dikasih tanda bintang itu yang berpengaruh itu. Nah, di sini semuanya nggak ada bintangnya ya, memang nggak ada pengaruhnya ya. Jadi sama aja tadi kan, begitu. Ya ini kalau memang ya nggak apa-apa kan, statistik SPS ini nggak perlu disajikan di laporan nanti ya. Misalkan tidak ada pengaruhnya semuanya, ya udah kalau nggak ada pengaruh nggak usah lagi post hoc ya, nggak ada sia-sia ngapain gitu ya. Nah, jadi tapi kalau memang ada pengaruh kayak yang minggu lalu itu, ya kita harus lakukan uji post hoc. Cuman pilih salah satu ini kan uji post hoc-nya 3 ya, ada 2K, HSD 2K, kemudian ada LSD sama ada Bonferroni ya kan. Cukup salah satu saja nanti sudah bisa di itu. Tapi kenapa ada 3? Karena kemarin ternyata dari 3 model ini ada perbedaan. Ya termasuk yang 2K yang paling sederhana, yang LSD sama Bonferroni itu ternyata makin banyak variasi perbedaannya begitu. Kalau di sini kan sedikit yang 2K kemarin. Jadi nggak ada masalah, coba dilihat dari beberapa metode gitu. Oke, ini kalau tidak ada pengaruh maka ini tidak dilakukan, dan ini juga kalau kita lakukan nampak bahwa tidak ada yang tanda bintang ya. Nah, ini biasanya logikanya begini ya Bapak Ibu ya. Kan kita ngajar, ada CAM, ada pembelajaran, kan itu terjadi interaksi nggak? Ya kan secara naluriah pasti ada interaksi itu ya. Ya sedikit-sedikit pun pastinya ada begitu. Walaupun secara statistik tidak ada, biasanya beberapa peneliti itu didukung dengan tanda profil plotnya ini. Jadi ini kan coba perhatikan yang warna hijau itu RME ya. Warna merah yang biru itu PBL ya. Kemudian grafiknya seperti apa. Nah, jadi untuk melihat interaksi itu bisa juga dilihat dari grafik. Nah, ciri-cirinya ada interaksi itu biasanya grafiknya saling berpotongan begini nih. Ya kan? Kalau dia tidak ada interaksi ya berarti nggak berpotongan sama sekali. Nah, ada juga yang menggunakan analisis itu. Nah, ini kalau kita baca, maksudnya ini seperti apa? Perhatikan, ini kan yang tadi ya yang kita isi tadi ya, horizontal ini kan yang CAM ya. Kemudian yang vertikalnya tadi ini adalah model gitu ya. Tadi ya kita tadi kan modelnya. Nah, kalau kita perhatikan, coba di sini. Karakter untuk yang hijau apa sih? RME ya.
Yang hijau coba anak rendah, ya dia posisinya di bawah ya rendah. Kemudian anak kelompok sedang ada di sini, tapi tinggi juga naik. Berarti kan rendah ke sedang ke tinggi, artinya polanya kan konsisten itu ya, tidak ada perbedaan. Nah, jadi makanya di PBL ini model RM ini tidak memberi pengaruh terhadap KPPM. Kenapa? Ya kalau rendah tetap rendah kan, sedang, tinggi tetap tinggi. Tapi kalau misalkan nih, misal ya, anak sedang ternyata dia nilainya lebih tinggi daripada rendah, berarti grafiknya kan titik yang hijau di tinggi ini turun ke bawah gitu. Ya kan misal. Nah, berarti kan ada pengaruh itu model RME terhadap kemampuannya, terutama untuk anak yang level sedang, misalkan begitu. Nah, terus kalau kita, sedangkan yang ini nih, nah ini baru nampak nih pengaruh ya. Perhatikan yang untuk biru apa biru? PBL ya. Perhatikan, anak rendah nilainya ternyata lebih tinggi daripada anak yang kelompok sedang ya. Bahkan yang anak rendah ini hampir menyamai anak kelompok tinggi untuk yang model PBL. Ya enggak? Ya kan dia kan nilainya kan sudah hampir dekat ke 7 ya di sini kan. Nah, apa artinya ini? Berarti model PBL ini memberi kontribusi yang besar bagi anak-anak yang berkemampuan rendah. Tapi ternyata model PBL ini kurang baik untuk anak yang level sedang, gitulah. Problem based learning kan, jadi kan dikasih masalah-masalah aja. Jadi anak-anak sedang ini kan cenderungnya apa, anak kelompok sedang ini? Dia belum mandiri, tapi sudah mau bisa pintar gitu loh. Jadi enggak, kalau anak rendah itu kan biasanya masih belum mandiri ya, harus diarahin begini begitu. Nah, mungkin dengan karakter PBL itu arahan-arahan itu membuat anak-anak itu menyaman gitu. Bisa jadi kan itu dia ya. Nah, ini analisisnya begitu nanti kalau Bapak Ibu membahas di tesis. Sedangkan di kelompok sedang anak-anak ini dengan PBL kayaknya mau karakternya tidak cocok gitu ya. Nah, gitu kita mengkajinya. Terus kalau di-compare lagi, coba kalau di-compare antar model, bagaimana? Model PBL dengan RME mana yang lebih baik? Ada yang bisa membacanya? Sampai sini. Sarah, coba Sarah. Pak. Biar nggak ngantuk aja Sarah. Kau ini udah tadi kan udah buka puasa tadi siang. Mana Berbuka ada ya. kalau Coba lihat tuh. Kalau dilihat dari modelnya Sarah, seperti apa? kalau dari model dari estimasi marginalnya yang saya lihat yang garis warna hijau itu RME ya Pak, itu lebih Iya. baik karena dia Di dekat. di di Tapi kam kalau yang yang mana yang lebih PBL baik? Kam yang mana? yang Apakah semua kategori kam? enggak Pak, enggak pada kategori Enggak. enggak pada semua kategori Tapi di kategori yang sedang sama sedang dia sama tinggi. tinggi. Nah, untuk kategori Tinggi. sedang tinggi ternyata RME itu bagus, optimal ya, bahkan di atas 7, bahkan melebihi dana PBL gitu. Tapi untuk yang kategori rendah RME ini terlalu jauh sekali, sangat timpang sekali ya gitu. Ya mungkin anak rendah, ingat RME itu kan realistik ya ke dalam kehidupan nyata ya. Anak-anak mungkin kelompok rendah dikasih problem nyata makin pusing dia. Apapun itu kan gitu dia. Males dia mikir. Bisa jadi kan gitu dia ya. Nggak tahu juga. Nah itu kan nanti harus dieksplorasi. Makanya kan Bapak Ibu yang meneliti harus bisa melihat itu di lapangan. Apa yang terjadi antara anak rendah, anak sedang, anak tinggi. Sehingga data itu bisa diceritakan begitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau di-compare begitu, ternyata untuk level sedang tinggi, RME itu sangat bagus sekali, kan itu dia. Nah, ini kan perhatikan coba, kalau kita kaji dari KAM, ternyata kan perlakuannya beda-beda ya, maksudnya reaksinya anak-anak itu berbeda, sehingga kita juga memberikan nanti saran ke depannya juga nggak bisa general gitu loh. Ternyata kita juga harus memberi perlakuan anak. Jadi ternyata nanti ujung akhirnya kesimpulannya apa di sini kalau dari grafik ini?
ternyata mengkaji dari sisi KAM itu penting gitu loh. Karena reaksi anak, artinya model pembelajaran itu ternyata punya pengaruh di sini, tapi ditinjau dari KAM. Nah, jadi kita kalau mau, nah nanti kan memperlakukan anak rendah ini harus berbeda caranya dengan anak sedang, dengan anak yang kemampuan tinggi, kan itu dia. Nah, tapi kalau untuk yang sedang tinggi nampaknya hampir model apapun karakternya sama ya. Sama-sama bagus gitu. Tapi di sini PBL, nah ini yang menjadi asing aneh di sini. Ini yang perlu dieksplor nanti. Kenapa di PBL itu sedang ini dia malah menurun? Nah, kan itu dia ya. Nah, banyak pertanyaan yang ini harus Bapak Ibu kaji nanti. Nah, mengkajinya itu kaitkan dengan fakta yang waktu Bapak Ibu meneliti, hasil observasinya, atau ya pengalaman-pengalaman pada saat meneliti itu apa yang terjadi di lapangan itu bisa dijadikan rekomendasi gitu. Artinya kan faktor yang mempengaruhi itu kan banyak ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat entah dari eksternalnya, dari cara guru mengajar dan sebagainya. Jadi bisa jadikan rekomendasi. Begitu ya Bapak Ibu. Ini tahu-tahu udah tugas ini ya. Tapi ini nggak manual ya Bapak Ibu, saya minta dihitung pakai SPSS saja, nanti mungkin dianalisis salah satu persatu seperti tadi gitu ya. Silahkan dianalisis gitu. Yang minggu lalu tadi linknya sudah di-share, ini tinggal input aja ini nih ya. Jadi sedikit berbeda di sini kemampuan komunikasi matematis, tapi modelnya ada 3. Jadi ada PBL, RME, sama konvensional. Cuman saya bandingkan antara anak laki-laki dengan perempuan. Nah, ada bedanya nggak laki-laki dengan perempuan? Nah, ini kan juga nanti hasil akhirnya kan jadi rekomendasi. Oh, ternyata laki perempuan sama aja, berarti nggak perlu dipertimbangkan itu kan gitu ya. Bisa jadi kan? Oh, ternyata berbeda. Oh, ternyata laki-laki lebih baik. Oh, berarti guru-guru harus care dengan anak perempuan ini supaya anak perempuan nggak kalah sama laki-laki kan gitu dia. Nah, itu rekomendasi akhirnya. Ya, ini pura-puranya gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu riset kan begini juga, ya kan? Sekarang latihan, tapi ini hitungannya SPSS saja. Silakan nanti dihitung menggunakan SPSS dan dinarasikanlah per tabel hasilnya ini ya, yang kayak gini-gini dijelasin kan itu dia. Nah, dari statistik dari titipnya seperti apa ini, kemudian ini apa, ini apa, ini apa, baru. Nah, apakah pertanyaan yang Bapak Ibu tadi itu terjawab atau enggak? Itu kan di sini ya menjawabnya ya, ada pengaruh atau tidaknya tadi di sininya, kan itu dia. Oke, ada pertanyaan. Kalau udah pakai tabel SPSS ini Bapak Ibu nggak perlu lagi pakai tabel-tabel yang GeoGebra ya. Di sini kan dari nilai-nilai ini bisa dilihat ini signifikansinya tadi ya. Ini kan 0,437, ini kan lebih dari 5%, ini lebih 0,8, ini 0,4 udah lebih dari 5%. Berarti H0-nya diterima udah pasti. Gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Pak. Boleh, silakan tanya. Pak, kalau datanya itu diterima, berarti dia sifatnya homogen. Berarti sifatnya dia homogen atau nggak homogen, Pak? Bukan homogen, nggak homogen ya. Itu prasyarat ya. Jadi ANOVA itu kan sama syarat awal ya. Jadi sebelum melakukan uji ANOVA ini, data yang kita olah ini sifatnya harus apa? Normal dan homogen. Itu prasyarat ya. Karakter datanya ini harus sudah di prasyarat. Cuman ini nggak perlu lagi uji itu dulu ya, karena kan kita asumsikan ya, ini diasumsikan datanya sudah normal dan homogen. Asumsi ya, di sini diasumsikan gitu. Itu menjadi syarat wajib ya kalau kita melakukan uji ANOVA satu jalur maupun 2 jalur. Sebelum melakukan uji itu, data mentah kita ini harus kita uji dulu. Apakah distribusinya normal, kemudian apakah variasinya homogen. Nah, kalau itu sudah memenuhi syarat, baru kita lakukan uji statistiknya, yaitu uji ANOVA 2 jalur. Itu dia. Nah, hasil
hipotesis tadi itu bukan mengatakan homogen atau tidak homogen, tapi dia mengatakan berbeda atau tidak berbeda gitu loh. Jadi simbol ini tadi itu bukan simbol homogen ya, tapi hipotesis itu mengatakan, nah ini tuh kan mengatakan ada pengaruhnya atau tidak. Kalau sama dengan nol berarti kan tidak ada pengaruh ya. Itu dia maksudnya. Jadi semuanya sama dengan nol berarti ya nggak ada pengaruh sama sekali begitu loh. Itu dia. Bukan homogen nggak homogen gitu ya. Jadi artinya ya nilainya beda-beda tapi dianggap sama saja gitu loh. Ya tadi kan kayak data kita tadi setelah di SPSS kan kalau dilihat dari rata-rata kayaknya mirip-mirip angka-angkanya kan itu dia ya. Nah, makanya bisa ya tapi walaupun gini nggak bisa Bapak Ibu langsung menjas, oh ini mirip-mirip nih, oh berarti dia sama aja, nggak juga, harus diuji statistik kan itu dia. Cuman kan tadi kita bisa mengiyakan yakin itu karena setelah kita uji statistiknya dulu kan tadi ternyata nggak ada bedanya gitu ya. Ternyata oh iya ya datanya ternyata mirip-mirip kan gitu dia kita bilang tadi kan gitu dia. Nggak begitu jauh bahkan standar deviasinya pun satu semuanya berarti kan penyebarannya sama semua itu bentuk distribusinya. Berarti karakternya sama, distribusinya sama, makanya dianggap tidak ada perbedaan begitu dia. Gitu ya Bu Fitri. Apa tadi Fitri ya Iya, tanya? Fitri bingungnya kemarin gini Pak, yang PR minggu lalu kan Pak. Kan F hitungnya didapat lebih kecil dari F tabel, otomatis H nolnya diterima ya kan Pak. Berarti tidak ada Berarti kan nggak ada perbedaan. perbedaan kan Pak. Ya. Tapi waktu diuji di SPSS dia ada timbul yang tanda bintang itu Pak. Post hoc-nya. Ya nggak apa-apa ya. Tadi juga ya sama seperti yang ini tadi ya. Di sini tapi di sini tadi nggak mendukung, nggak apa-apa sih, nggak apa-apanya di sini. Untuk yang kasus ini tadi perhatikan, ini secara statistik kan dia tidak ada perbedaan ini interaksinya kan, ya nggak? Nah, tapi kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin dalam arti gini, secara logika kan itu terjadi bersamaan ya, berarti kan secara langsung pasti ada interaksi dong. Cuman mungkin interaksi itu tidak dianggap gitu loh ya. Nah, terus kalau memang tidak ada perbedaan, post hoc nggak perlu dilakukan lagi, walaupun di situ ada, jadi nggak usah dianalisis gitu. Tapi kalau mau dianalisis ya silakan, tapi sebenarnya lah kan hasil statistik kalian sudah tidak ada perbedaan, ngapain lagi diuji post hoc lagi gitu loh. Anda ya. Terus ini kan datanya juga belum data, bukan benar-benar data real yang diambil secara random dan sebagainya ya. Bisa jadi karena datanya juga kan saya ngacak biasa aja. Itu juga bisa pengaruh, kan itu ya hasilnya. Yang kedua, datanya juga mungkin terlalu kecil untuk dilakukan pengujian. Ya kan? Kurang juga begitu. Namanya juga latihan kita ya. Jadi kita yang penting sudah bisa menganalisis begitu. Oke, Bu Fitri bagus juga itu, kan itu dia. Pak, nanya lagi Pak. Boleh. Tadi kan Bapak bilang homogenitas sama normalitas kan untuk prasyarat ya kan Pak. Untuk uji ANOVA. Jadi kalau seumpamanya data itu tidak yang diperoleh tidak normal dan tidak homogen, itu gimana Pak kelanjutannya Pak? Kalau tidak mau repot, itu datanya diolah dengan statistik yang lain, yaitu non parametrik, ya. Tapi kalau kita mau tetap ANOVA, data itu bisa ditransformasi dulu supaya normal. Nah, jadi data yang kita peroleh tadi yang nggak normal itu transformasikan ke banyak caranya. Pakai transformasi apa gitu ya? Bisa dilogaritmakan atau ditransformasi kemana, baru kita coba hitung. Nah, itu pasti nanti kalau kita transformasi entah dikuadratin mungkin tergantung. Biasanya kalau kuadrat terlalu kecil ya biasanya nggak pengaruh. Biasanya tetap sama grafiknya. Ya berarti kalau dia nggak normal mentahnya hasilnya juga tetap nggak normal. Mungkin kalau dilogaritmakan berbeda kasus atau diseper X kan datanya jadi inseper semuanya bisa jadi berubah juga grafiknya. Ya harus punya feeling sih di situ harus pakai cara-cara coba-coba juga sih mana yang mengarah ke normal gitu sehingga nanti nah data yang sudah ditransformasi itu yang kita pakai bukan data aslinya lagi
Yang penting normal Berarti itu wajib tetap ya. ada solusi. Iya. Berarti tetap ada solusi ya, Pak? Iya, bukan terus, waduh nggak normal. Akhirnya Kirain ngulang lagi, neliti gitu, biasanya Pak. nggak ngulang sih. Orang itu biasanya kan datanya diolah-olah, diganti-ganti. Nah, itu yang nggak boleh. Oh, iya, iya, Pak. Supaya jadi normal. Malah mungkin pusing loh nanti itu kalian. Karena ngerubah satu angka yang lainnya berubah makna lagi kan, pengaruh semuanya itu. Belum Iya, tentu Pak. malah makin bagus, malah mempengaruhi yang lainnya makin repot. Gitu. Tapi bisa juga dianalisis lagi datanya seperti apa. Mungkin terlalu ekstrim, ada data-data yang pencilan yang terlalu mencolok itu bisa dibuang juga. Nah, itu boleh. Misalkan nilainya anak-anak itu semuanya ada di atas 50, ada satu orang nilainya 10. Itu pengaruh nggak ke rata-rata? Pengaruh kali kan? Kan jauh kali. Nah, itu boleh aja dibuang gitu, tapi diceritakan lah begitu. Terlalu ekstrim. Itu biasanya data pencilan ya. Nah, yang seperti itu terlalu berpengaruh besar terhadap distribusi data gitu. Nah, jadi banyak sih harus ditengok lagi karakter datanya seperti apa dan sebagainya. Makanya jangan terlalu sedikit kalau meneliti itu. Biasanya kalau datanya makin banyak itu makin mendekati normal orang meneliti itu. Kalau makin sedikit makin terlalu random datanya, artinya makin nggak jelas distribusinya. Makin banyak biasanya datanya makin bagus. Tapi banyak kali repot juga ya. Kalau kita kan dibatasi oleh kelas ya kalau bisa sih minimal pokoknya yang penting di atas 30 ya riset itu ya. Jangan kurang dari itu. Kelas-kelasnya jangan terlalu kecil, nanti agak repot. Hitung statistiknya ya. Kadang-kadang kalau pas datanya cantik, kalau pas nggak bagus itu ya itu tadi kadang-kadang datanya nggak normal. Karena terlalu sedikit data kita. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Pas. Nggak ada? Kalau tidak ada, mungkin sudah kita cukupkan dulu ya, sampai di sini dulu ya. Udah mau masak emak-emaknya ini. Saya pikir udah jelas ya, hari ini agak sedikit tenang, jelasinnya nggak buru-buru kayak semalam. Oke, kalau tidak ada, itu sudah saya share ya, materinya juga sudah, kemudian videonya nanti ini kita bagikan, kemudian tugasnya ini kembali dikerjakan. Nggak berat sih, ini kan masalahnya tinggal menjadi penjelasan nanti. Ini tinggal inputnya saja, silakan input di SPSS, olah langsung dari SPSS-nya, kemudian tinggal dibahas satu persatu ya di tabel SPSS-nya itu ya, yang muncul. Termasuk yang grafiknya tadi, nanti silakan di analisis grafiknya itu apa. Jadi tugas kedua ini lebih ke menganukan analisis dari tabel dari hasil SPSS ya Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, nanti videonya saya share lagi ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Jangan lupa yang tugas minggu lalu dikirim ya, itu linknya sudah